disampaikan oleh mantan Kepala Bulog, Pak Buas, itu ada mafia. 500.000 ton yang diimpor, keuntungannya itu sekitar 1,25 triliun. Sebenarnya ada pelaku yang punya kontribusi terhadap stabilitas ekonomi, gitu kan, karena ada pelaku ekonomi juga mereka kan. Tapi di lain pihak, kemudian entah dengan motif apa, kemudian likuiditas itu dimainkan pula untuk misalnya jadi maklar untuk impor, gitu kan. Nah, dan macam-macam yang lain, karena bentuk dari mafia ini kan bukan hanya maklar itu, ada yang lain-lain juga, gitu. Karena ini kan bukan hanya beras lagi, ada gula, ada daging, ada garam bahkan. Memang mau jujur, objektif, ya zaman Pak Harto lah, tahun 80-90 itu. Yang relatif terbaik sepanjang sejarah mengelola pangan. Hai, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengangkat, mendiskusikan, membeberkan, menguak masalah-masalah hukum dan demokrasi, serta human interest yang mengitarinya. Dan tegakkan hukum, berikan keadilan. Hari-hari ini harga beras mulai merangkak, bukan mulai, sudah merangkak naik. Walaupun banyak pejabat yang mengatakan harga beras sudah mulai turun, tetapi ternyata di pasaran masih tetap naik. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana gejolak kenaikan pangan, terutama beras, dampaknya terhadap potensi gejolak politik. Dan untuk itu kami sudah kedatangan seorang guru besar yang tentu menguasai bidang-bidang ini, yaitu Profesor Didin S. Oh, Profesor S. Damahuri. Mohon maaf saya lupa, saya pikir hanya Haji. Ya, lupa. Ya, selamat datang Pak. Saya panggil Kang Didin aja ya, supaya akrab ya. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Sehat Kang Didin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting itu ya. Iya. Bogor Jakarta gimana Pak? Macet? Waduh, tadi macet banget. Macet banget. Mungkin karena hujan juga ya. Oh iya, hujan ya pagi ya. Ya. Pak, ini kan saya mendengar keluhan dari emak-emak, dari ibu-ibu, kok harga beras mahal gitu ya Pak ya? Iya. Walaupun pemerintah udah bilang, cek dong Pak, ya 1-2 pasar ada yang turun Pak. Tapi berdasarkan checking kami, sebagian besar masih mahal dan masih terus naik Pak. Sebenarnya apa yang terjadi sih Pak? Ya, ini memang kenaikan yang mengejutkan juga mungkin ya bagi pemerintah gitu ya. Karena memang awalnya pemerintah sudah mengimpor juga tuh 500.000 ya. Sehingga di Januari 2024 itu. Jadi pemerintah mengimpor yang 500.000. Jadi yang 3,5 sudah dilakukan 500.000. Oke. Nah, oleh karena itu cadangan yang ada di Bulog itu sekitar 1,6 juta ton gitu. Itu Januari. Tetapi akhir bulan ini ternyata sudah tinggal 660.000 ton. Berkurang sekitar 50% ya? Lebih ya? 60-an ya? Iya. Nah, itu yang kemudian disimpulkan bahwa ini pengaruh bansos yang digelontorkan Presiden Jokowi bersama sekian menteri lah terkait dengan politik pemilu gitu. Nah, memang dibantah oleh Kepala Bappenas ya, Mas Arief itu. Bahwa tidak ada hubungannya. Tetapi tunggu Pak, sebelum dilanjutkan, jadi bansos itu diambil dari persediaan stok beras yang ada ya Pak? Iya, betul. Oke. Memang stok ini begini, Mas Wina ya, itu gabungan antara yang stok di Bulog pemerintah dan yang ada di masyarakat. Nah, jadi mengapa harga naik? Penjelasannya adalah jelas kalau menurut saya ada hubungannya dengan penggelontoran bansos untuk kegiatan pemilu 2024. Itu jelas faktornya. Tetapi bukan satu-satunya memang.
Tetapi karena apa? Cadangan masyarakat juga masih ada, pedagang besar, pedagang menengah di masyarakat yang di tempat-tempat penampungan mereka ada. Tetapi itu pun sudah menipis karena ada El Nino. Sehingga mereka menanam agak telat, sekitar 2 bulan. Jadi cadangan masyarakat menipis juga, cadangan pemerintah juga menipis. Itulah yang membuat pada akhirnya resultantenya adalah harga naik gitu, dan tidak terkendali ini. Oh, tidak terkendali. Iya, kenapa ini Pak bisa tidak terkendali, gimana maksudnya? Nah, gini, ini yang jarang dijelaskan oleh penjelasan di media selama ini. Karena saya ini political economist. Emang cocok lah ya menerangkan soal ini ya. Jadi lama lah saya terlibat di dalam katakanlah survei ataupun riset dan perdebatan soal ini, soal beras ini. Jadi ketika penipisan terjadi di pemerintah, apalagi di cadangan juga di masyarakat terjadi, lalu memicu kenaikan harga beras, itu ada faktor di mana di Indonesia ini seperti yang pernah disampaikan oleh mantan Kepala Bulog, Pak Buas, itu ada mafia. Jadi maksud Bapak mafia beras? Mafia beras, mafia pangan bahkan. Mafia pangan. Bukan hanya beras soalnya. Nah, apa yang terjadi adalah ketika sentimen cadangan beras ini menipis, ditambah pula penimbun-penimbun untuk mengambil keuntungan di kesempitan ini. Banyak nggak Pak penimbun-penimbun itu? Oh iyalah. Oh banyak ya. Banyak lah. Jadi penimbun ini bagian dari mafia beras, mafia pangan. Nah, jadi misalnya juga ketika keputusan misalnya 2023 awal ada impor, waktu itu pun 500.000 ditambah berapa lagi. Pertanyaan masyarakat waktu itu pun adalah sebenarnya datanya itu valid nggak bahwa itu memang harus impor. Nah, jadi pengalaman selama ini di era reformasi maupun sebenarnya di era sebelumnya tahun 50 Orde Baru, itu peristiwa politik ini selalu ada spekulator beras. Jadi di balik setiap peristiwa politik besar yang besar pemilu itu selalu ada dua pihak nih. Adalah para mafia ini yang memang ingin mengambil untung besar, tetapi juga para politisi yang butuh uang untuk pembiayaan pemilu. Apalagi di era reformasi ini kan pembiayaan politik untuk pemilu, apalagi pilpres itu sangat-sangat tinggi. Tinggi sekali ya. Nah, sehingga waktu itu pun saya ikut melakukan perdebatan ya. Ada Dr. Khudori, ahli ekonomi politik pangan juga dia, dan beberapa yang lain. Sampai pada satu hitungan 500.000 ton yang diimpor, keuntungannya itu sekitar 1,25 triliun. Dari 500 juta apa? 500.000 ton. Ton itu. Nah. Oh, saya jadi pedagang beras aja deh Pak kalau gitu. Banyak. Tapi harus gabung mafia nanti. Ya itu yang kita keberatan. Jadi Nah, itu konon. Nah, mengapa ada impor? Itu impor itu bisa atau tidak selalu dengan data valid bahwa memang harus impor. Bisa juga ada manipulasi data. Gitu loh. Di mana Pak manipulasinya? Maksudnya siapa yang melakukan ini harus ditelusuri tuh. Bisa juga berasal sebenarnya bisikan dari para mafia kepada pejabat resmi. Gitu loh. Bahwa harus ada impor. Nah, dibuatlah skenario kita ini cadangan ukuran sekian. Misalnya gini. Produksi tahun ini sekian, 30 juta sekian, konsumsi sekian, menghasilkan defisit sekian, gitu. Itu bisa dimanipulasi itu data, gitu loh. Karena yang namanya cadangan itu agak sedikit harus dihitung secara
kok ada kompleksitas lah untuk itu. Tapi itu buktinya apa? Pernah yang Januari Februari 2023 itu ada perdebatan antar kementerian. Yang satu mengatakan, saya masih ingat tuh Kementerian Pertanian mengatakan kita cukup sebenarnya gitu kan. Tapi Kementerian Perdagangan kalau nggak salah mengatakan enggak kok, memang menipis dan harus impor. Nah gitu loh. Tapi jadi, Pak, saya sebelum dilanjutkan yang lebih ekonomi ya, mungkin nitip juga pertanyaan dari ibu-ibu nih. Tadi Bapak udah jelaskan mengenai gejolak harga, terus hampir tidak terkendali ya, terkendali. Nah kira-kira nih ke depan masih naik terus nggak nih? Ibu-ibu kan concernnya itu aja dulu Pak. Nah ini memang ada anomali ini. Saya membaca dari laporan bahwa begitu besarnya surplus beras di beberapa negara yang calon negara yang bisa mengekspor ke kita atau kita mengimpor ke mereka itu kan besar sekali. Thailand, Vietnam, kemudian sampai India sekalipun, Myanmar. Kira-kira beberapa bulan yang lalu itu datanya udah tersedia begitu, dan hampir disiapkan kontrak karena itu 3,5 juta rencananya. Mau kita udah mempersiapkan 3,5 juta ton masuk ke Indonesia. Nah, yang itu bisa debatable juga apakah benar valid nggak 3,5 juta, itu juga pertanyaan. Lalu kemudian sudah dilaksanakan 500.000, jadi 3 juta lagi. Tiba-tiba negara-negara yang surplus besar itu mengatakan tidak bersedia mengekspor ke Indonesia. Ini ada apa nih? Aneh juga ya Pak? Aneh memang. Aneh. Nah, bisa jadi ini terkait dengan bisa teknis ya, bahwa sekarang kan ada skenario krisis pangan dunia, macam-macam, negara tersebut hati-hati sehingga tidak mengekspor, bisa. Tetapi bisa juga dikaitkan katakanlah dengan ya ini kan pemilu sudah di selebrasi kemenangan dan sebagainya, padahal belum pengumuman KPU. Kemudian gejolak di masyarakat mengatakan banyak sekali kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif. Itu terjadi kan di dalam pemberitaan media. Jadi jangan-jangan atau negara-negara pengekspor beras ke Indonesia itu, atau yang mau kita sumber-sumber impor kita, itu melihat stabilitas politik Indonesia ini tidak terlalu menjamin transaksi ini. Artinya mereka takut nggak kebayar gitu ya Pak, bahasa awamnya ya mungkin. Walau alam, kira-kira begitu ya. Itu aneh. Nah sehingga sekarang ini sampai ada satu tulisan ya, saya baca beberapa lah, itu bisa menyentuh harga 30.000 loh itu. Per kilo Pak? Iya. Mengapa? Dampak terlambatnya tanam petani karena El Nino itu sudah menimbulkan defisit tersendiri yang ada di cadangan masyarakat. Lalu kemudian sekarang ada data di Bulog itu tinggal 660.000 ton. Padahal kita butuh untuk berapa Pak kebutuhan untuk itu 6.600 ton itu 660.000 ton. 660.000 yang ada di catatan Bulog ya. Itu bertahan berapa lama Pak, untuk stok berapa lama? Ya sekarang sebagian udah ada yang digelontorkan kan untuk operasi pasar. Jadi kalau menurut saya itu kalau memang gejolak itu sampai sekarang Pak Jokowi mengatakan sudah turun, tapi nyatanya malah naik. Ke 20.000 lebih kan, itu naik malahan kan. Jadi menurut saya itu 3 bulan bisa habis. Kan ini kan di situ sentimen para mafia untuk main itu muncul kembali. Itu yang lebih berbahaya sebenarnya. Jadi menurut saya bahwa ketidakbersediaan para pengekspor beras ke Indonesia untuk menahan berasnya sehingga tidak jadi diekspor, satu. Kedua, cadangan yang sudah tipis di Bulog juga kedua, dan lambatnya penanaman akibat El Nino bisa jadi itu harga bisa menyentuh 30.000 tadi, dan ini bersamaan dengan gejolak masyarakat yang tidak puas pada pemilu. Ini kalau pemerintah tidak mengantisipasi, menurut saya
ini sangat berbahaya menurut saya. Bahaya Pak ya. Berbahaya. Artinya memang kan selama ini kalau gejolak politik itu lebih pada tingkat elit ya Pak ya. Tapi kalau udah menyangkut beras ini bahaya nih dan rakyat pasti. Dan pemberitaan ada yang sampai di Bandung, di Jawa Tengah, di mana sampai orang antri hampir 1 kilometer. Ada yang ibu-ibu sampai pingsan, ada anaknya kejepit. Ini kan sentimen masyarakat biasa. Dan itu mengulang peristiwa-peristiwa yang lalu kan yang kita zaman itu terjadi ketika tahun 65. Iya, antri beras banyak antri. Kemudian tahun 98 juga. Pokoknya setiap ada krisis besar, itu pasti ada kaitan dengan krisis beras biasanya gitu. Nah Pak, kalau 30.000 kan bukan harga yang murah ya Pak ya. Iya. Dan stok berasnya juga kalau berdasarkan keterangan Bapak tadi 600 dan mungkin cuma 3 bulan. Iya. Nah, jangan lupa juga kan ada akselerasi orang kalau secara psikologis ini beras habis ya kan. Ada yang borong-borong sebagainya. Lebih habis lagi kan. Dan apakah ini berarti bisa dibaca ini bahaya gejolak politik loh akselerasinya? Iya. Jadi itu saya kira pemerintah harus mengantisipasi ini. Karena kemudian yang rugi pasti masyarakat kalau terjadi gejolak chaos ya, pasti masyarakat yang dirugikan. Elit kan punya banyak cara untuk menghindari semacam kecelakaan, accident akibat chaos. Tapi kalau masyarakat kan, nah kalau pemerintah mau quote to quote menangani, menghindari, caranya gimana Pak? Berasnya nggak ada. Iya, menurut saya ada beberapa catatan lah kalau menurut saya. Pertama bahwa tentu saja yang harus segera ditangani, karena menurut Pak Buas sebenarnya Polri tahu siapa tuh pemain-pemain mafia beras itu. Kalau itu selesaikan itu kalau menurut saya. Jangan kompromi karena selama ini mereka mungkin tadi bagi-bagi bagi-bagi hasil impor lalu nah udahlah ini kepentingan rakyat. Itu satu. Selesaikan masalah mafia ini. Kalau menurut saya. Pak, kalau dari sebentar, Mas kalau hasil dari beras dari mafia itu kan pasti dia bagi-bagi juga ke semua yang terkait. Itu besar nggak Pak? Kan tadi untuk yang data tadi aja, ini gambaran ya. Waktu terjadi saya bersama-sama beberapa ahli lain, itu keuntungannya kan 1,25 triliun. Dan itu dibagi. Luar biasa. Bayangkan kalau sekarang sudah terjadi pula impor yang 500.000, berarti sekitar mirip segitu juga kan. Nanti kalau terjadi, akhirnya ada diplomasi. Ini yang saya anjurkan juga ya, diplomasi kepada negara-negara pengekspor beras ke Indonesia atau kita mengimpor dari mereka. Itu harus ada diplomasi. Memang ini harus diidentifikasi. Ini mengapa mereka akhirnya tidak mau mengekspor ke kita? Nah, oleh karena itu diplomasi itu harus mengatakan bahwa sebenarnya kalau mereka mengekspor ke kita dalam rangka menghindari gejolak besar politik, gitu ya, pemerintah yakin bahwa bisa menangani masalah-masalah politik itu, sehingga impor aman mestinya, ekspor itu aman, gitu loh. Itu kan harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Nah. Itu kedua kan, di samping yang pertama tadi adalah mafia pangan berantas dong. Berantas dong. Pak, itu kalau mafia pangan gimana sih kerjanya tuh Pak, mafia beras itu? Sehingga mereka dapat, dan saya dengar juga mereka melobi ke sana ke sini, politikus, pejabat dan semua. Itu gimana sih mereka bekerjanya selain membersihkan itu? Kompleks lah ini. Karena kan ini akumulasi dari mereka yang punya likuiditas besar ya, keuangan ini, sehingga sebenarnya kalaupun disebut pelanggaran pidana itu white collar crime kan, yang biasanya juga campur aduk antara bahwa mereka sebenarnya adalah pelaku yang punya kontribusi terhadap stabilitas ekonomi gitu kan, karena ada pelaku ekonomi juga mereka kan. Tapi di lain pihak
kemudian entah dengan motif apa, kemudian likuiditas itu dimainkan pula untuk misalnya jadi maklar untuk impor gitu kan. Nah, dan macam-macam yang lain, karena bentuk dari mafia ini kan bukan hanya maklar itu, ada yang lain-lain juga gitu. Karena ini kan bukan hanya beras lagi, ada gula, ada daging, ada garam bahkan. Bahkan bawang putih segala saya dengar. Iya, itu sama. Jadi orang yang kelebihan dana besar akibat dari pertumbuhan ekonomi yang sekitar 5% itu dan tidak selalu hasil dari efisiensi. Ya, banyak penelitian saya mengatakan pelaku ekonomi yang super kaya ini bekerja di dalam kerangka yang rent seeking economic activity. Jadi tidak secure mereka. Mereka butuh perlindungan. Terjadilah kolusi. Tapi kolusi yang menguntungkan masing-masing, ya kan? Menguntungkan mereka yang kerjasama itu, gitu kan? Sementara rakyat dirugikan. Rakyat dirugikan. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kalau memang ini ke depan ingin gejolak politik ini tidak kemudian menjadi sebuah eskalasi yang membahayakan, mafia sikat dong. Kira-kira Pak, menurut Bapak, berani nggak kita menyikat mafia ini, mengingat satu kan mafia ya, mafia itu kan bergerilya udah kemana-mana akarnya. Nah, dikhawatirkan kalau mereka disikat kan banyak juga nih yang kena gitu. Itu dia. Pak Buas itu menjabat tuh 5 tahun kalau nggak salah, hampir 5 tahun. Dan beliau sebenarnya dikenal tegas kan? Tegas. Dan beliau punya data, menurut beliau waktu itu ditanya ya oleh media gitu. Polri ya mengetahui dong di sana ada Satgas Mafia impor kalau nggak salah di kepolisian. Jadi datanya ada. Jadi soal berani atau tidak tergantung menurut saya. Apakah pimpinan tertinggi termasuk mungkin juga Kapolri mau nggak menyelesaikan ini dengan mengabaikan soal-soal maaf ya, tadi kolusi tadi, itu harus diabaikan kalau menurut saya. Dan nanti saya punya solusi yang menyeluruh sebenarnya yang untuk sekarang ini kan terjadi yang disebut vicious cycle of unheavy for all. Itu maksudnya apa tuh Pak tadi yang Bapak bilang tuh Pak? Jadi ada lingkaran setan tidak bahagia. Mengapa? Karena elit politik ada sebagian yang memperoleh rezeki nomploknya dari yang quote unquote bahasa agama itu subhat. Mendekati haram. Hampir haram gitu. Itu kan tidak aman tuh memperoleh itu. Di samping ada soal KPK dan segala macam. Tapi perusahaan juga yang entah terpaksa atau sukarela itu akhirnya likuiditas uangnya dipakai untuk macam-macam modus mafia tadi. Itu juga mereka nggak bahagia karena neraca perusahaannya sendiri sering terganggu, berdarah-darah akibat dari transaksi yang sebenarnya tidak governance, tidak bertata kelola yang baik. Nah, ini kan kalau memang kita ingin keluar dari trap ini, jebakan ini, menurut saya punya pikiran bahwa semuanya harus bahagia gitu. Nah, dengan cara Pak, bisa langsung kita bahas untuk itu nggak? Tapi takutnya nanti nggak apa-apa Pak. Jadi gini, kan sekarang ini maaf ya, sudah 20 tahun lebih ini era reformasi dengan undang-undang politik itu kan partai maupun elit bisa menerima sumbangan. Itu pintunya sebenarnya. Nah, pintunya awalnya entah siapa yang agresif, mungkin politisi ya, untuk dibiayai pilkada serentak, pileg, sampai akhirnya pilpres. Membutuhkan uang yang raksasa. Gitu. Kan ada Burhanuddin Muhtadi sampai meneliti itu. Kalau pilpres butuh berapa, pilgub berapa, keseluruhannya itu sampai katakanlah puluhan triliun, ratusan triliun, keseluruhannya. Itu uang yang sebenarnya kemudian secara tata kelola buruk lah.
Karena sumbangan itu pada akhirnya ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Yang tidak wajar jauh lebih besar. Nah, sehingga mereka yang tertangkap tangan lebih dari 50%, 360-an kepala daerah, kan mereka gimana ya, nama baiknya hancur dan sebagainya, kan gitu. Juga menteri, bahkan ketua MK pernah, macam-macam pejabat tinggi negara. Dan ada yang bilang sebenarnya itu kan baru 30% yang terbukti, yang kena OTT. Berarti itu ada 70% lain, gitu kan. Sementara kalangan bisnis, karena memang mereka sebagai pelaku yang rent seeker, memperolehnya juga memanfaatkan regulasi dan lobby-lobby supaya dapat keuntungan yang besar sekali. Itu kan mereka kemudian akhirnya harus menjadi ATM-nya para politisi. Bahkan mungkin neraca perusahaannya juga berdarah-darah. Siapa yang bahagia dengan begitu kan? Nah, ini harus diputus. Rantai ketidakbahagiaan ini, rantai lingkaran setan yang yaitu kalau menurut saya sederhana. Gimana tuh Pak sederhananya? Tapi mau nggak? Yaitu dilarang saja partai politik dan elit politik untuk menerima sumbangan. Oh pasti ditolak Pak? Pasti ditolak. Udah ditolak Pak, udah pasti. Tetapi lihat contoh, bukan Amerika dong. Amerika kan setiap presiden juga pernah ada yang di-impeach ya. Bahkan pernah ada pengusaha Indonesia terlibat menyumbang di atas itu ya kan. Itu sampai dipidana kan. Jangan contoh itu dong. Tapi contoh Jerman, contoh Inggris yang seluruh mereka yang masuk parliamentary threshold itu dibiayai oleh APBN. Oleh negara ya, resmi Pak. Iya, jadi setiap sumbangan terhadap perorangan siapapun itu adalah pidana. Sementara parpol yang menerima sumbangan itu bisa dibubarkan oleh pengadilan. Nah, satu itu. Keduanya, kita sudah punya undang-undang hilirisasi. Pengusaha-pengusaha itu fokus mereka yang besar-besar ini untuk jadi champion, jadi pengusaha unggul di tingkat nasional dan di tingkat global. Jangan main lagi dengan politik ini gitu loh. Kan juga mereka tidak bahagia juga gitu loh. Nah Pak, kalau tadi Bapak bilang mafia, berani nggak ya pertanyaannya nih? Berani baru pertama mau apa enggak, kemudian berani apa enggak ya? Kalau menurut saya gede begini, banget itu. Kalau menurut saya begini, dengan melihat eskalasi yang terjadi konflik antara yang mengatakan satu bahwa ini adalah kecurangan sudah TSM itu luar biasa, bergema dan saya kira akan menjadi bola salju. Tapi di lain pihak memang ada yang menolak, mengatakan itu fitnah dan lain-lain, itu nggak benar. Tapi ini kan konflik nggak akan bisa berakhir nih. Jadi apalagi dikombinasikan dengan gejolak harga beras. Maka menurut saya elit politik yang puncak ini lebih memilih yang mana nih? Apakah bisa mengulang kejadian-kejadian tahun 60-an atau tahun 98, ataukah lebih baik katakanlah ada langkah-langkah misalnya yang berani tadi untuk mafia ini sudah dituntaskan gitu loh. Kalau nggak ditanganin sih seperti Bapak bilang kan warga ini nggak terkendali kan. Nggak kendali pasti terjadi kemungkinan besar karena potensi, kombinasi ya antara yang tadi isu kecurangan TSM yang elitis, tapi dengan gejolak harga beras yang bisa diduga menyentuh 30.000 kan sudah sangat rakyat sekali. Trigger bisa jadi trigger Pak ya. Betul. Kombinasi inilah yang bisa menimbulkan bahaya chaos gitu loh. Karena kalau politik di Indonesia selalu kalau tidak terkena rakyat nggak akan terjadi apa-apa. Tapi begitu menyentuh rakyat terutama pangan dan lebih khusus lagi beras, ini luar biasa bahaya ya Pak. Dan itu kalau tahun 50-an jatuh sebuah pemerintahan hanya karena harga beras tadi. Itu sudah beberapa kali terjadi itu.
tahun 65 juga kombinasi antara soal kudeta, tapi juga waktu itu bahkan ya pangan, kelaparan, plus papan, bukan papan, sorry, ini pakaian, sampai orang pakai konggoni ya. 98 kombinasi antara BBM, beras plus itu inflasi. Ekonomi makronya ya Pak. Ya, moneter. Kan krismon sebutnya. Plus akhirnya politik gitu kan. Ini sekarang hampir semua elemen tahun 98 dan tahun 65 ada semua. Ini menurut saya harus ada negarawan yang bisa, entah siapa ya, tidak selalu dari elit formal menurut saya, yang menawarkan satu solusi yang win-win gitu, yang bisa menyelesaikan tadi. Mafia harus dituntaskan, dihabiskan gitu kan. Kemudian kecurangan menurut saya dibuktikan, kalau ada MK nggak boleh ditekan-tekan dan silakan secara objektif gitu loh. Jadi maksud Pak Didin, penyelesaiannya harus komprehensif, lebih menyeluruh gitu ya, tidak hanya satu bidang aja gitu. Karena kalau beras ya, kalau tadi juga bisa diselesaikan, mungkin ya bisa saja mafia dituntaskan, diplomasi ke negara-negara itu bisa aja gejolak beras jadi ini. Tetapi kemudian kan ini kayak api dalam sekam, sudah terjadi. Apalagi kesimpulan bahwa bansos menyumbang terhadap kenaikan harga itu, walaupun dibantah oleh Mas Arief dari kepala Badan Bapanas, ini sudah tidak bisa dibendung lagi bahwa jelas gelontoran bansos dalam rangka politisasi tadi sudah sangat meluas gitu. Dan itu menimbulkan gejolak harga. Mungkin nggak Pak, kalau kita lihat mafia ini kan otaknya otak benar-benar mempergunakan juga segala situasi. Dengan kelangkaan ini, kemudian dia membisikkan dan akhirnya dengan cara mereka kita bisa import lagi beras. Mungkin yang 3 juta ton, malah 6 juta ton dia bilang. Tapi tentu kalau gue kerja gitu ada syaratnya dong. Bagian gue gede dong. Ya. Dan selama ini kan ada tudingan Pak. Beras ini salah satu sumber korupsi gitu ya. Betul, yang tadi sulit dibuktikan tapi ada gitu ya. Dengan mudah sebenarnya kita bisa lihat. Nah, apakah nanti ada impor beras seakan-akan untuk menangani berbagai kesulitan, tetapi sebenarnya yang lebih menikmati ya para mafia dan pejabat-pejabat itu. Gimana Pak? Ya itulah bahayanya yang saya sebut api dalam sekam. Kalau ini kita main-main dengan problem yang sudah menjadi pengetahuan publik secara meluas, bahwa sekarang gejolak harga beras ada kaitannya dengan politisasi bansos, dan sekarang kemudian kecurangan pemilu juga sedang telah menimbulkan gejolak yang sedang terjadi, entah hak angket, entah nanti kemudian membuktikan kecurangan TSM di MK. Ini kan sudah menjadi pengetahuan publik sekarang. Berbagai faktor untuk terjadi gejolak politik. Nah, oleh karena itu saya kira memang butuh negarawan, baik apakah itu dari formal presiden atau calon-calon presiden mungkin kan. Kan sekarang belum KPU nih sampai 20 Maret. Belum pengumuman KPU. Para capres kumpul lah. Menurut saya jangan kemudian selebrasi yang menimbulkan ini belum KPU belum mengumumkan kok ada selebrasi. Sudahlah ngumpul. Ini urusan negara ini. Jadilah 3 capres ini dengan cawapresnya jadi negarawan untuk menyelesaikan masalah ini. Konsensus nasional lah. Untuk supaya ada presiden bahwa sekalian menuntaskan gitu loh. Sekalian mafia mafia pangan ini juga diselesaikan. Sekalian juga problem pemilu ini jangan jadi presiden yang terjadi. Kan ini isu tentang kecurangan ini yakin ada itu para ahli yang sudah mengatakan 2014, 2019, sekarang 2024 jauh lebih ini lagi, gejolaknya jauh lebih tinggi lagi. Itu saya kira kalau ini lepas siapapun yang menang nanti ya, lepas siapapun menang.
Kalau kita tidak tuntaskan, itu akan jadi PR yang katanya 2045 Indonesia emas itu mungkin Indonesia Cloud mungkin. Iya. Jadi bahasa lainnya itu adalah ada dua yang itu. Ada jebakan negara berpendapatan menengah kayak Brazil, Argentina, atau failed state, negara gagal. Jadi jangan yang indah di Bappenas disimpulkan Indonesia emas kalau ini tidak bisa diselesaikan, politik maupun ekonomi gitu loh. Kalau menurut saya. Iya, karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya, rakyat kita. Makanan pokok kita kan beras, Pak ya. Artinya kalau mungkin yang mahal yang lain ya nggak apa-apa lah ya. Artinya dalam tanda kutip nggak. Kalau beras ini kan membuat orang ini mau puasa mau lebaran. Iya, apalagi itu inflasi akan tinggi Pak ya biasanya Pak kalau lebaran. Nah gimana tuh Pak pengaruh harga beras nggak ada, mau lebaran mau apa sih? Jadi gini, kalau ini tidak segera diselesaikan ya, kita masuk puasa dan kemudian harga tidak terkendali, yang dalam hitungan saya itu ada yang orang miskin ekstrim itu 6 juta, yang makannya aja belum tentu sehari bisa sekali. Ini sekarang bisa bukan hanya stunting ya, itu jangka, tapi bisa juga kelaparan yang menimbulkan kematian. Dan sudah terjadi di Papua. Yang 6 juta ini loh, bahaya ini. Apalagi mau puasa. Puasa, lalu kemudian makannya nanti hanya garam. Gitu. Dan saya sudah pernah menyaksikan tuh di TV yang bedah rumah itu. Itu benar-benar ada yang nggak makan 2 hari. Sekarang bisa berhari-hari tidak makan. Dan 6 juta loh. Jadi 6 juta itu, jadi gini, dari 9% yang 26 juta itu, ada 20% yang masuk kemiskinan ekstrim. Yang mungkin pendapatannya bisa di bawah artinya 200 belum tentu makan gitu. Iya, dan benar terjadi. Ada yang nggak makan, sudah 2 hari nggak makan katanya. Kata Rendra dulu, penyair Rendra, kelaparan adalah burung gagak. Artinya bahaya, dia bisa memakan mayat, bisa memakan apa. Nah kalau nggak diatasi kan akan luar biasa. Nah jadi atasilah ini masalah menurut saya. Tadi para negarawan harus muncul dari semua kontestan capres-cawapres ini. Saya anjurkan mengumpul lah mereka. Sudahlah, siapa yang menang nanti urusan KPU, urusan MK gitu. Sudah. Kata bahasa Sunda, ngariung lah ya Pak. Ngariung. Ya, yang berkumpul ya. Nah, dalam situasi gini menurut Bapak, emak-emak sebaiknya gimana? Kan yang paling ribut nih emak-emak, ibu-ibu nih Pak. Betul. Jadi saya juga bisa ngecek juga itu di lingkungan saya ya. Ada pembantu rumah tangga, ada istri saya, tetangga macam-macam. Itu emak-emak ini sekarang sudah tahu lah bahwa ini gejolak harga beras ini nasib orang rakyat miskin. Betul-betul mereka ada yang nangis melihat ibu-ibu sampai berkilo-kilo pingsan, berebut, anak-anak sampai tergencet. Ini saya kira sudah tidak patut ya dalam zaman sekarang setelah yang katanya kita ini sudah masuk negara nomor 16 terkaya di dunia, G20 itu. Kemudian katanya sudah masuk negara yang middle income countries. Ya. Nggak pantas lah. Nggak pantas. Pak, ini yang kami dengar harga ini menarik juga, bukan harga beras yang untuk kalangan rakyat. Beras premium pun melonjak ini Pak. Biasanya kan yang untuk rakyat aja yang dimainkan, ya akhirnya menengah atas nggak terlalu dimainkan. Tapi ini kok naik sendiri sekali nih. Apa yang terjadi Pak? Saya dengar katanya entah salah teknis, entah mengapa, atau mau mengambil hati karena politisasi bansos. Katanya yang dibagikan itu beras premium. Gitu ya Pak? Tapi itu boleh diklarifikasi lah. Kalau memang betul, ya jadi kalau yang atas saja sudah naik, ini juga naik. Memang realitasnya begitu. Yang satu udah menyentuh 20.000 lebih, yang ini sudah di atas 15.000 kan gitu. Yang medium itu. Jadi ini memang ya harus serius lah penanganannya Pak. Penanganannya gitu. Nah Pak, sekarang saya mau ke yang lebih makro. Kita kan negara agraris ya Pak ya. Vietnam tahun 70-an masih perang gitu.
masih perang, masih berantem sama Vietcong dan segala, hancur babak belur gitu ya Pak ya. Tapi kok mereka bisa punya cadangan beras yang hebat gitu ya Pak ya. Dibanding surplusnya kita besar sekali nggak pernah perang secara langsung ya, surplusnya banyak gitu. Besar sekali. Ya, tanah kita dulu tanah yang juga subur ya waktu itu. Tapi kok Vietnam menghasilkan banyak beras, sementara kita mengimpor dari Vietnam, dari Kamboja negara yang juga perang ya, dari India yang katanya begitu banyak penduduk dan katanya masih banyak kemiskinan dan kalau dari Thailand oke lah ya, Thailand memang menghasilkan. Tapi kenapa sih strategi kita tentang beras itu kok nggak jalan-jalan dari dulu? Kalau memang mau jujur, objektif, ya zaman Pak Harto lah tahun 80-90 itu yang relatif terbaik sepanjang sejarah mengelola pangan ya, sehingga dapat hadiah swasembada dari FAO dan itu berlangsung 10 tahunan kan swasembada terjadi waktu itu. Kita pernah terjadi di era reformasi 1 tahun paling di era waktu zaman Apriantono ya Menteri Pertaniannya gitu. Tetapi intinya swasembada yang baik yang era reformasi era Pak Harto yang kira-kira 10 tahunan atau era 1 tahun di era reformasi umumnya karena mereka mengapresiasi para petani. Jadi waktu itu zaman Pak Harto maupun zaman reformasi adalah petani itu dilibatkan di dalam pencapaian swasembada. Memang kompleks ya manajemennya, karena mereka menyangkut puluhan juta kan petani ya, kira-kira kan 40 jutaan ya dengan gitu, dan mayoritas itu yang di bawah 0,3 hektar. Nah, jadi waktu zaman Apriantono saya ingat itu ada Gapoktan namanya. Itu melibatkan kelompok tani juga gitu. Itu agak mirip-mirip zaman Pak Harto gitu. Nah, jadi jangan sentralistik seperti food estate. Iya kan? Ya, Pak, ya. Itu Kementerian Pertahanan yang sentralistik gitu. Dan kemudian yang pelaku penjuru utamanya adalah korporasi besar. Itulah yang kemudian akhirnya gagal kan? Food estate itu yang anggaran itu 108 triliun itu. Tapi ini itu kayak lebih mudah memang. Tapi yang ini lebih kompleks karena apa? Jadi pemerintah harus punya sebuah tekad ya yang sangat baja gitu loh. Mau mendesentralisasikan. Jadi karena sekarang era desentralisasi, dulu Pak Harto memang sentralistik ya. Tapi juga dia melibatkan pemda-pemda dan para petani. Tapi sekarang desentralisasi sudah formal dan sudah ada pengalaman bagus juga. Jadi nanti kalau ingin swasembada dicapai kembali, cobalah sebuah setup kebijakan yang memang serius, disiapkan dengan baik. Jadi nanti ada sebuah kebijakan nasional yang memang ingin melakukan swasembada. Tapi swasembada itu tidak selalu 100% ya. Boleh juga ada impornya hanya 5%. Substitusi ya kan, sebagai itu kan namanya swasembada on trend karena memang sekarang 278 juta penduduk kita kan gitu. Pak, tapi tadi menarik juga ya, misalnya kan soal harga beras melangit. Tadi petaninya mengeluh juga. Iya memang. Karena gini, stabilitas harga yang diciptakan oleh ceiling and floor price, harga atap dan harga bawah, yang ini sudah sangat standar. Waktu zaman Pak Harto oleh Bulog, sekarang pun dilakukan oleh Bappenas sama Bulog gitu. Itu kan berpihak pada konsumen. Jadi ketika harga melonjak, misalnya kemarau, lalu ada harga atas supaya tidak terlalu tinggi. Kalau lagi panen, harga bawah supaya tidak terlalu rendah. Ada lebih dari 50% dari petani itu adalah juga konsumen beras. Yang 0,3 hektar ke bawah itu, apalagi ya buruh tani. Jadi ketika harga tinggi, itu yang menikmati yang di atas 1 hektar, 5 hektar petaninya. Apa mereka memperoleh pelonjakan harga itu. Tapi ketika
harga supply yang lebih banyak, besar dari demand, lebih banyak, itu kan harga turun. Itu memukul petani dan petani semuanya. Nah, padahal memang dilema dari yang harus dipecahkan ya oleh bersama, penetapan harga atas dan harga bawah. Bagaimanapun yang diuntungkan konsumen, dan konsumen itu orang-orang perkotaan, para elit. Harga beras ini yang stabil ini, tapi bagaimana dipikirkan agar petani ikut di dalam menikmati, misalnya swasembada. Saya akan teruskan yang tadi itu. Jadi desentralisasi itu jadi nanti orkestrasinya nasional, tapi kemudian gubernur mengawasi itu bupati-bupati dan wali kota, terutama bupati ya yang punya tanah itu. Itulah mereka menjadi operator pelaksana, tetapi melibatkan petani. Nah, jadi nanti itu tidak harus diseragamkan tuh. Jadi petani di sana misalnya ingin bukan hanya beras, tapi dengan jagung, ya silahkan. Kalau memang kebutuhannya di sana beras dan jagung, atau mungkin bahkan tidak beras, sagu atau apa. Jadi putuskan di tingkat Pemda. Sementara dananya juga supaya tidak menguras. Seperti kayak sekarang food estate yang gagal itu 108 triliun. Itu dana yang tidak produktif di Pemda itu dimaksimalkan. Karena sekarang Pemda itu seringkali menyimpan mereka kan hanya baru 10% yang produktif ya. Dari seluruh 546 itu. Yang lainnya sering nyimpan di sisa dari APBD-nya itu di sertifikat Bank Indonesia. Itu manfaatkan untuk pusat. Nah, di situ pusat. Kalau istilah Caimin itu menselepet bupati yang tidak memaksimalkan anggarannya untuk rakyatnya. Pak, apakah jadi tidak manfaatkan untuk itu? Untuk itu ya. Apakah tidak sebaiknya Pak kebijakan itu dirubah? Kalau sekarang kan kita import yang menguntungkan, ya katakanlah sementara ini koruptor, mafia dan sebagainya. Kenapa? Saya lihat di Inggris dan Perancis, ya, juga di Amerika sebenarnya, petani itu sangat dilindungi, Pak. Urusan susu aja antara dua negara itu bisa ribut. Nah, ketimbang misalnya diberikan untuk impor, kenapa sih uang itu, dana-dana itu nggak untuk petani langsung, sehingga ya petani juga bisa berkembang, hidupnya layak. Nah, equilibrium harga mungkin dibiarkan pasar atau pemerintah baru intervensi, daripada kita, ya saya tahu pasti ada mafia tadi, pasti ada koruptor bilang, wah janganlah ini lebih enak karena dia dapat lobby dia. Iya, lobby. Tapi kenapa nggak kebijakannya ya itulah harus ada sebuah political will yang sangat kuat dari kepala negara ya untuk mau mensejahterakan petani ini. Jadi tadi saya teruskan tuh. Jadi yang 0,3 hektar rata-rata di Jawa terutama, itu 6 provinsi ini dengan kepala bupati-bupati atau wali kota yang ada petaninya, itu dikonsolidasikan lahannya. Jadi misalnya kalau hanya 0,2, 0,1, ada 20 orang yang akhirnya mencapai 5 hektar. Itu bersama-sama mengelolanya dalam bentuk koperasi. Lalu pemerintah daerah itu memberi asisten lah, pendamping. Baik pendamping yang bersifat produksi maupun bersifat pemasaran dan sebagainya. Ada pendamping-pendamping. Termasuk memfasilitasi dana kalau diperlukan, betul, Pak. memfasilitasi dana terlukan. Dari mana mereka bisa berkooperasi awal-awalnya, toh nanti akan dibayar kembali oleh petani itu. Supaya produksi nasional yang rata-rata 0,6 ton per hektar, tapi di tingkat lab bisa sampai 15 ton, itu bisa dicapai dengan konsolidasi lahan itu, dan ada pendampingan plus bentuknya koperasi. Memang ini pekerjaan kompleks, tetapi kalau memang kita ingin membangun bangsa yang bermartabat dan petaninya sejahtera, ya harus seperti itulah. Ya mudah-mudahan Pak ya, apapun gitu, tapi yang penting rakyat nggak kelaparan, rakyat kebutuhan berasnya ada, pangannya ada.
Baik Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak mengenai pembicaraan kita ini. Iya, iya. Jadi saya menyampaikan ini terus terang sangat apa ya, frankly speaking ya ke semua elit. Ya. Jadi sehingga mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada macam-macam. Tapi saya ini basisnya akademis, pengalaman historisnya panjang sejak tahun 50 sampai sekarang, dan Pak Didin profesor dari IPB kan, ya nggak biar jelas yang nonton. Betul, dan banyak data yang sudah time series namanya ya, yang historis puluhan tahun maupun cross section, artinya cross section, membanding-bandingkan lah gitu, mana yang sukses di negara lain, kayak Thailand, Vietnam, macam-macam. Jadi seperti Vietnam contoh, menurut saya Vietnam itu mengapa begitu cepat pertaniannya melampaui Indonesia, karena komitmen negaranya sangat kuat pada para petani itu, gitu. Sehingga terbukti bahwa mereka surplus berasnya besar sekali dan petani relatif sejahtera. Yang paling lebih kentara lagi sejahtera petani itu Thailand. Nah, oleh karena itu saya kira di era di mana sekarang agak krisis ekonomi dan politik yang bisa juga bereskalasi yang membahayakan, lebih baik jadi momentum untuk membereskan masalah bangsa ini terhadap kebutuhan pangannya dengan sikap kenegarawanan. Kalau perlu 3 capres dan cawapres yang berkonsentrasi itu coba bikin konsensus untuk menghadapi petani pangan dan pertanian ini, dan gejolak sekarang ini menjadi hikmah untuk menyelesaikan masalah bangsa secara bermartabat. Oke, Pak Didin, Kang Didin ya. Matur nuhun, terima kasih banyak kehadirannya, penjelasannya memberikan pencerahan kepada kita. Ya, mudah-mudahan ya bangsa kita berjalan baik ya. Amin. Yang penting rakyat jangan sampai kelaparan itu ya. Betul. Kasihan sekali ya. Kasihan sekali. Baik. Begitu pembicaraan kita dengan Kang Didin, seorang ekonom yang tentu saja namanya sudah kita ketahui bersama, dan pendapat-pendapatnya tadi kita lihat kan validitasnya sangat tinggi. Dan jangan lupa berikan keadilan dan tegakkan hukum. Demikian, terima kasih.